balik lagi di obrolan meja makan. Episode kali ini kami mau membahas soal peraturan ganja di Indonesia. Beberapa waktu lalu ada berita soal artis yang tertangkap karena menyimpan ganja di rumahnya. Selang beberapa hari kemudian juga ada berita yang tertangkap karena merebus ganja untuk keperluan kesehatannya. Ya. Nah, menurut kamu peraturan ganja di Indonesia tuh sekarang kayak apa sih? Soalnya aku tahu di beberapa negara ganja itu udah legal untuk medis maupun untuk rekreasi. Ya. Jadi kalau di Indonesia Undang-Undang Narkotika 35/2009 itu punya lampiran. Nah di lampirannya itu ngatur tuh zat-zat apa saja atau narkotika jenis-jenis apa aja yang dilarang. Nah ganja itu ditaruh di golongan 1. Nah ketika ditaruh di golongan 1 artinya ganja itu dianggap tidak memiliki kepentingan atau kebutuhan atau manfaat medis dan juga dianggap berpotensi besar untuk disalahgunakan. Nah penggolongan ini sebenarnya mengacu ke Single Convention UN, Konvensi Tunggal tahun 61 yang kemudian ada pelengkapnya di tahun 70-an ya. Udah cukup lama ya, udah sekitar 40 sampai 50 tahun yang lalu dan Indonesia belum memperbarui untuk mengupdate tersebut. Sedangkan di berbagai macam negara karena perkembangan penelitian, ilmu pengetahuan, mereka kemudian menemukan bahwa ini harus diperbaharui nih sehingga ya bisa dipakai untuk kepentingan medis maupun beberapa diantaranya untuk kepentingan rekreasi. Nah, hukuman ganja sendiri, pemakaian ganja sendiri di Indonesia tuh sekarang seperti apa? Ya, karena digolongkan sebagai golongan 1 yang mana kepentingan medis aja nggak boleh ya, apalagi kepentingan rekreasi. Nah di Indonesia hukumannya tuh ada penjara, kemudian ada juga rehabilitasi. Ini yang menurut aku agak kontradiktif sih. Jadi di Undang-Undang Narkotika mereka mengedepankan kesehatan, kepentingan kesehatan, mereka mengupayakan rehabilitasi kepada pengguna narkotika, tapi pemberian rehabilitasi itu sangat-sangat terbatas dan kriterianya banyak sekali. Di Surat Edaran Mahkamah Agung dan di Peraturan Bersama itu paling tidak ada 5 kriteria. Yang pertama, seseorang ketika tertangkap itu harus tertangkap tangan membawa narkotika. Kalau misalnya ganja itu dalam untuk pemakaian 1 hari. Kalau ganja itu sekitar 5 gram lah. Jadi kalau lebih dari 5 gram nggak boleh. Tes lab positif, tidak terlibat jaringan narkotika dan ada rekam medis bahwa dia memang pengguna dan lain sebagainya. Ini semua harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, ya dia akan kecil sekali kemungkinan untuk mendapatkan rehabilitasi. Jadi misalnya dia bawa lebih dari 5 gram, itu bisa jadi dia dipidana? Bisa jadi pidana. Penjara ya, pidana dalam konteks penjara ya. Terus kemudian kalau dia tidak mendapatkan rehabilitasi, ya dia penjara minimal 4 tahun. Dan unsurnya itu sangat-sangat sangat-sangat mudah gitu untuk dipakai oleh penegak hukum untuk menjerat seseorang. Unsur-unsur untuk menuntut seseorang bersalah untuk kemudian dijatuhkan pidana penjara. Apabila seseorang itu memiliki, menyimpan, menguasai, nah dia bisa kena tuh sebagai seringkali dianggap sebagai pengedar gitu ya. Nah ini yang menjadi kontradiktif karena tujuan undang-undang narkotika itu di satu sisi untuk merehabilitasi, untuk memberikan layanan kesehatan, tapi ketika misalnya pengguna narkotika, pengguna ganja gitu ya, sebelum menggunakan kan dia membeli. Ketika membeli, dia membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, ketangkep tuh sama polisi. Ya besar kemungkinan dia kena pasal memiliki, menyimpan, menguasai dan hukumannya minimal 4 tahun instead of rehabilitasi. Wow. Nah, tapi itu sebenarnya si ganja itu seberbahaya apa sih untuk bagi tubuh manusia itu sendiri sampai sehingga dia digolongkan di golongan 1? Nah, yang namanya semua zat psikoaktif pasti ada efek sampingnya ya untuk tubuh. Ya, alkohol pasti ada efek sampingnya buat tubuh, nikotin ada efek sampingnya buat tubuh, ganja, heroin dan segala macam semua pasti ada efek sampingnya untuk tubuh lah. Kalau ganja ya beberapa penelitian ketika itu dibakar tentu berbahaya buat paru-paru sama seperti rokok. Akan tetapi salah satu penelitian yang dilansir The Lancet UK di UK dan kemudian direplikasi di Eropa, tingkat keberbahayaan ganja itu cukup moderat sebenarnya jika dibandingkan dengan alkohol, kemudian heroin dan kokain. Menurut penelitian itu, alkohol itu dianggap yang paling berbahaya, baik itu untuk diri sendiri si pemakai maupun bagi orang lain. Mungkin karena data
kekerasan akibat alkohol, lalu kemudian kematian akibat menyetir dalam kecelakaan dalam mabuk itu mungkin tinggi sehingga ditempatkan segitu. Nah, selain efek samping tersebut, beberapa zat psikoaktif itu tentu ada manfaatnya. Misalnya kayak dulu morfin kan dipakai untuk kesehatan juga kan, untuk bius dan lain sebagainya. Nah, ganja pun ada beberapa manfaat kesehatannya menurut penelitian terakhir. Misalnya untuk diabetes, mengatur gula darah, kemudian untuk epilepsi, termasuk untuk menghilangkan rasa sakit. Makanya mungkin kawan yang di NTB itu merebus ganja untuk menahan rasa sakit karena syarafnya yang sakit gitu. Nah, di Indonesia sendiri karena masih digolongkan 1, sehingga kepentingan medisnya pun masih nomor 2 kan lah, bahkan belum digunakan sama sekali. Tapi di Indonesia ada peluang untuk melakukan penelitian terhadap ganja tersebut. Tapi emang di Indonesia tuh belum ada penelitian tentang ganja sama sekali? Menurut Dira dari Lingkar Ganja Nusantara itu belum ada. Karena nggak dibolehin juga? Karena dibolehin. Dia pernah mencoba untuk meneliti, mengajukan izinnya, tapi tidak diizinkan sama BNN dan Kementerian Kesehatan. Padahal di undang-undang kita tuh dimungkinkan untuk meneliti golongan 1 termasuk di dalamnya si ganja ya. Nah, ketika dari penelitian itu mungkin nanti akan ada banyak findings, temuan, hasil, kesimpulan apa saja sih manfaat ganja untuk kepentingan medis kah, untuk kepentingan industri kah, dan lain sebagainya. Kalau misalnya Indonesia tidak mau mengutip, merujuk, atau tidak mau percaya penelitian-penelitian yang dilakukan negara-negara lain gitu ya udah, paling nggak kita ngelakuin lah penelitian sendiri gitu. Ditambah WHO tahun 2019 lalu itu juga merekomendasikan kepada UN untuk mengubah klasifikasi ganja tersebut. Jadi dikeluarkan dari golongan 1 karena menurut WHO secara implisit menyatakan bahwa ada loh manfaat kesehatan bagi ganja, sehingga supaya bisa diteliti, supaya bisa dikembangkan dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, di Indonesia kalau misalnya memang memprioritaskan untuk rehabilitasi bagi pengguna narkotika, ya paling tidak kriteria dan persyaratan agar seseorang mendapatkan rehabilitasi ketika dia ditangkap oleh polisi gitu ya, yaitu lebih mudah lah, tidak terlalu sulit lah. Menarik ya membahas tentang peraturan ganja ini, meskipun masih kontroversial juga kan. Paling itu aja sih yang kita bahas hari ini soal peraturan ganja Indonesia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Thank you banget udah nonton. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.